Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran daring SMP Negeri 28 Bekasi. Marilah kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada pertemuan kedua ini kita masih membahas bab 1, yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat indah namanya. Namun, pokok bahasan kita hari ini yaitu tentang makna al-asma'ul husna. Sebelum Ibu lanjutkan materi ini, di sini Ibu akan menyebutkan kompetensi dasarnya terlebih dahulu, yaitu 2.3. Menghayati perilaku percaya diri, teliti, tekun, dan kerja keras sebagai implementasi dari makna al-alim, al-khabir, as-sami, dan al-basir. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menyebutkan pengertian al-asma'ul husna, al-alim, al-khabir, as-sami, dan al-basir. Tujuan yang kedua yaitu menjelaskan makna al-asma'ul husna, al-alim, al-khabir, as-sami, dan al-basir. Baik anak-anakku sekalian, di sini Ibu akan menjelaskan arti dari al-asma'ul husna terlebih dahulu. Asma'ul husna artinya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 180. Tolong didengarkan baik-baik bunyi ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah memiliki al-asma'ul husna atau nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya al-asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 180. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik atau Asmaul Husna itu berjumlah 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga.
Pada bab ini hanya 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Setelah mempelajari topik ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan makna keempat Asmaul Husna tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku sekalian, pembahasan yang pertama yaitu Asmaul Husna Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak ataupun yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanpa batas. Luar biasa bukan? Agar kalian lebih yakin, perhatikanlah firman Allah di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 59. Tolong didengarkan dan diperhatikan baik-baik bunyi ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. La ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 59. Subhanallah, luar biasa. Perlu kalian ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar kita dapat mengetahui ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim, yaitu kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar dan merenungi semua ciptaannya. Tetapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati. Seperti pohon padi, semakin berisi, semakin merunduk. Yang kedua yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk hidup dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail.
penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha Waspada. Allah dapat mengetahui secara detil apapun yang dikerjakan oleh makhluknya. Di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat At-Taubah, surat 9, ayat 16. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Waspada adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah, di rumah maupun di tempat-tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Yang ketiga yaitu as-sami'. As-sami' artinya Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini sesuai dengan firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Yang artinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih tersimpan di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Sami juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi Muslim, kalian tidak boleh ketinggalan informasi. Di samping itu, kalian harus terus berlatih untuk dapat memilih informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Pembahasan kita yang terakhir, yang keempat, yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu walaupun itu sangat lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada satupun yang terlewatkan. Hal ini sesuai dengan firman-Nya di dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Ghaibas samawati wal ardi wallahu basirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya,
Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hujurat, surat ke-49, ayat 18. Anak-anakku sekalian, perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun, jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri, agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian, pembahasan materi kita pada pertemuan yang kedua ini. Sebelum Ibu akhiri pertemuan ini, seperti biasa, Ibu akan memberikan soal kepada kalian untuk kalian kerjakan atau kalian jawab. Soal yang pertama adalah jelaskan atau sebutkan arti al-asmaul husna. Kemudian tulislah 99 nama al-asmaul husna tersebut. Yang kedua, apa arti dari al-asmaul husna al-alim? Dan berikanlah contoh atau perilaku yang mencerminkan bahwa kita meyakini sifat Allah al-alim. Yang ketiga, jelaskan arti al-asmaul husna al-khabir. Yang keempat, jelaskan arti al-asmaul husna as-sami'. Dan yang terakhir, jelaskan arti al-asmaul husna al-basir, serta tulislah dalil yang menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat al-basir. Nah, itu ada 5 soal yang harus kalian jawab. Dan seperti biasa, soalnya kalian tulis di buku tulis atau di buku latihan kalian. Nanti dikumpulkannya terakhir pada hari Jumat minggu ini atau minggu yang akan datang. Demikianlah anak-anakku sekalian, pembahasan kita akhiri saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.